Kali ini, kita akan ngobrolin sesuatu yang spesial banget. Sebuah malam yang katanya lebih berharga dari 1000 bulan. Betul sekali, kita akan menyelami keagungan Lailatul Qadar. Sebenarnya, apa sih malam ini dan kenapa ya semua orang begitu menantikannya? Coba deh kita resapi kalimat ini. Satu malam saja, ibadah di dalamnya punya nilai yang melampaui 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung, itu kan setara dengan lebih dari 83 tahun ibadah non-stop. Wow, ini sebuah penawaran spiritual yang luar biasa banget kan? Jadi, apa sih rahasia di balik kemuliaan malam ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Apa saja yang bikin malam ini begitu spesial? Oke, jadi akarnya itu ada di momen sejarah yang paling fundamental dalam Islam. Lailatul Qadar adalah malam di mana wahyu pertama Al-Quran turun. Jadi ini bukan sekedar malam biasa, ini adalah titik balik peradaban, awal dari turunnya petunjuk ilahi untuk kita semua. Keistimewaannya nggak berhenti di situ. Coba bayangin, sebuah malam di mana para malaikat turun ke bumi, membawa kedamaian dan mengatur semua urusan kita atas izin Tuhan. Suasananya itu tenang banget, penuh berkah sampai fajar tiba. Dan yang paling penting, di malam inilah takdir kita untuk 1 tahun ke depan ditentukan. Nah, yang bikin makin seru, tanggal pastinya itu sengaja dirahasiakan. Ini bukan kebetulan loh, tapi sepertinya memang sebuah desain ilahi yang mengubah pencarian Lailatul Qadar menjadi semacam perburuan spiritual. Tujuannya bukan cuma biar kita nemuin satu malam, tapi biar kita memaksimalkan banyak malam. Petunjuknya sih ada. Kita diarahkan untuk mencarinya di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Makanya, ini menciptakan semacam sprint spiritual di penghujung bulan puasa, di mana semua orang berlomba-lomba ningkatin ibadah dengan harapan jadi orang yang beruntung bisa bertemu malam mulia ini. Katanya, ada tanda-tanda alam yang bisa kita amati. Waktu malamnya, suasananya tuh terasa tenang banget, damai, udaranya juga sejuk, nggak panas dan nggak dingin. Tapi petunjuk yang paling khas justru datang besok paginya. Matahari terbit dengan cahaya yang lembut, hangat, dan nggak menyilaukan. Katanya sih hampir mirip cahaya bulan purnama. Oke, jadi kita udah tahu kapan dan apa yang dicari. Terus, gimana cara kita mempersiapkan diri untuk ikutan lari cepat spiritual ini? Apa aja sih amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan biar kesempatan berharga ini maksimal? 10 hari terakhir ini intinya adalah tentang totalitas. Nabi Muhammad sendiri mencontohkan yang terbaik, beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya. Ini bukan arti sebenarnya ya, tapi kiasan untuk keseriusan dalam beribadah. Beliau menghidupkan malam-malamnya, bahkan membangunkan keluarganya untuk ibadah bareng. Kuncinya adalah keragaman ibadah. Anggap saja ini toolkit spiritual kita. Mulai dari itikaf, yaitu berdiam diri di masjid biar fokus ibadah, terus memperbanyak sholat malam, tadarus Al-Quran, zikir, istighfar, sedekah, dan tentu saja memanjatkan doa-doa kita yang paling tulus dari hati. Di antara sekian banyak doa, ada satu yang spesial banget, yang diajarkan langsung oleh Nabi kepada istrinya Aisyah. Doanya singkat, indah, dan merangkum inti dari apa yang paling kita harapkan di malam ini, pengampunan dari Dia yang Maha Pemaaf. Nah, pembahasan kita nggak akan lengkap kalau kita nggak menyentuh satu pertanyaan praktis yang penting banget, terutama bagi kaum wanita. Ini menunjukkan betapa Islam itu selalu punya solusi dan jalan untuk setiap umatnya. Ini pertanyaan yang sangat relevan dan sering banget ditanyakan. Kalau lagi berhalangan, apakah kesempatan meraih kemuliaan Lailatul Qadar jadi tertutup? Jawabannya tegas banget, tentu saja tidak. Rahmat Allah itu jauh lebih luas dari itu. Pintu-pintu ibadah lainnya masih terbuka lebar kok. Ada 4 jalan utama, terus mengingat Allah lewat zikir dan istighfar, tetap terhubung dengan Al-Quran dengan mendengarkan bacaannya, memanjatkan doa dan sholawat, serta bersedekah dan belajar. Semua ini adalah bentuk ibadah yang agung, jadi nggak ada seorang pun yang tertinggal dari berkah malam ini. Oke, setelah semua perjuangan dan pencarian di 10 malam terakhir, apa pelajaran terbesarnya? Apa dampak abadi yang seharusnya kita bawa setelah Ramadan selesai? Dan disinilah hikmah terbesarnya teman-teman. Pencarian Lailatul Qadar itu sejatinya adalah latihan intensif. Justru prosesnya bukan cuma hasilnya yang membentuk kita. Kesungguhan selama 10 malam inilah yang dirancang untuk memperkuat disiplin spiritual kita dan membangun hubungan yang lebih lekat dengan Sang Pencipta yang harapannya akan terus kita bawa sepanjang tahun. Ada sebuah analogi yang indah banget nih yang mengingatkan kita. Seekor kuda pacu, saat mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menang. Harusnya kita juga gitu. Jangan sampai semangat kita malah kendor di putaran terakhir. Justru disinilah saatnya kita memberikan yang terbaik.
Jadi pada akhirnya, misteri Lailatul Qadar ini adalah sebuah anugerah. Malam ini disembunyikan untuk menginspirasi kita agar terus mencari, terus beribadah, tidak hanya di satu malam, tapi di setiap kesempatan yang tersisa. Sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana Anda akan memanfaatkan kesempatan emas ini?